Bab 3396. Kamu adalah Tuhanku N. Dewa Langit, yang merupakan klan manusia. Mileye tak bisa tidak mengakui bahwa kekuatan 1000 dewa ini sungguh luar biasa. Jika mereka terlibat dalam pertempuran besar dan langsung menyerbu medan perang, itu akan menjadi situasi yang sangat menakutkan. Pada saat itu, Quincy tiba-tiba membuka telapak tangannya dan seketika itu juga, menara kecil muncul di tangannya. Tak lama kemudian, hampir 1 juta master muncul di belakang mereka. Mereka adalah 1 juta orang terkuat di alam semesta Guanxuan saat ini. Pada saat ini, 100.000 orang ini menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Terutama bagi mereka yang selamat dari generasi sebelumnya di alam nyata ilusi, ekspresi mereka sangat serius karena mereka menyadari bahwa para roh dewa di hadapan mereka sekarang jauh lebih kuat dibandingkan dengan roh dewa di masa lalu. Mereka benar-benar berada di level yang berbeda. Kaisar Perang Yuan melirik para master yang berada di belakang Mileye, lalu berkata, "Sebelum kami datang, tuan rumah telah memperingatkan untuk tidak meremehkan musuh. Namun sampai saat ini, aku masih merasa bahwa alam semesta kalian sangat lemah. Biasanya, alam semesta dengan level seperti kalian tidak akan membuatku dan pasukanku bergerak." Sambil berbicara, dia melihat sekeliling dan melanjutkan, "Namun, memang benar, dewa sejati memerintahkanku untuk melakukan ini, pasti ada maksud di baliknya." Mileye tiba-tiba menatap penguasa tiada batas dan penguasa tiada batas mengangkat alis, "Jangan lihat aku seperti itu, sekarang aku hanya adik kecil, sedang bersenang-senang sebentar." Mileye tertawa. Pada saat itu, seorang wanita mendekati Mileye dan itulah Catalina. Bersama dengan itu, Tiandao juga muncul di sisi Mileye. Melihat formasi di depan mereka, wajah Catalina dan Tiandao menjadi serius. Formasi di depan mereka ini memang melebihi ekspektasi mereka. Sementara itu, Raja Dosa memandang sekelilingnya dan kemudian mundur ke belakang. Tuan Muda Ye segera memanggil orang untuk berjuang mati-matian. Jika Tuan Muda Ye tidak memanggil bantuan, Raja Dosa pasti akan melarikan diri. Meskipun agak tidak etis, tetapi tetap hidup lebih penting. Berjuang demi kelangsungan hidup. Pada saat yang sama, Kaisar Perang Yuan tiba-tiba berkata, "Bunuh." Tanpa banyak omong. Segera setelah suara itu terdengar, seorang dewa langit tiba-tiba tertawa besar, "Biarkan aku mencicipi kehidupan rendah ini." Sambil berkata, dia melompat, menusukkan tombaknya langsung menuju Mileye, kekuatannya cukup untuk menghancurkan seluruh galaksi. Mileye tetap tenang. Saat dia hendak menyerang, tiba-tiba, suara gemuruh pedang menggema dari langit, dan pada saat berikutnya, sinar pedang Tao langsung menghunus ke arah Dewa Langit raksasa itu. Wajah Dewa Langit raksasa itu seketika berubah. Dengan cepat ia mengangkat perisainya untuk melindungi dirinya. Sesekali, di mata semua orang, sinar pedang Tao langsung merobek perisai Dewa Langit, kemudian menusuk perutnya. Sesekali, Dewa Langit raksasa itu langsung terbelah menjadi 2. Semua orang menatap ke langit dan di sana, seorang wanita mulai berjalan dengan perlahan. Melihat wanita itu, sudut mulut Mileye sedikit terangkat. Wanita itu adalah Liana Ye. Liana Ye maju dengan pedangnya, berjalan pelan ke sisi Mileye, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Berdesing. Pada saat yang sama, suara gemuruh pedang lainnya terdengar. Semua orang menengadah ke langit, di mana ruang waktu tiba-tiba terbelah dan kemudian seorang wanita berpakaian putih muncul dengan langkah perlahan. Itu adalah Tu. Hampir pada saat yang sama, di sebelah kanan Tu, sana ruang waktu terbelah, dan seorang wanita berpakaian putih muncul dengan langkah perlahan. Itu adalah Lydia,
yang mengenakan gaun putih. Tu dan Lydia berdiri di depan Mileye dan Mileye tersenyum tipis tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kedua wanita itu juga tidak berbicara, hanya berdiri dengan tenang di samping Mileye. Pada saat yang sama, suara tiba-tiba terdengar dari belakang Mileye, "Ye bandit." Mileye sedikit terkejut, kemudian berbalik untuk melihat. Di kejauhan, ruang waktu terbelah lagi, dan seorang pria keluar, yang memimpin mereka adalah Bennett Mo. Namun, di belakang Bennett Mo, juga ada Jeffrey, Agnes Chi, Lydia An, Nadia Jiang, Agnes Chi lagi, Tango Tuoba, Wina Lian, Darto Yue, Jen Jian, Wita Zhang, Queen, Daoyi, Monique Qian, Amu Imam Besar, Belating Mu, Yakunan, Ladia, Amer, Rihanna An, Mita Tian, Quincy, Gunyanitia Siangmu, Barata, Francisca, Leina Sen, Naga Tower, Violin Wei, sang pelukis dan banyak lagi orang yang dikenal. Melihat semua orang itu, Mileye terdiam. Pada saat itu, Quincy di sampingnya tiba-tiba tersenyum, "Aku yang meminta Paviliun Xianbao untuk membawa mereka ke sini. Tak peduli bagaimana hasil akhir pertempuran ini, tidak boleh ada penyesalan." Mileye menatap Quincy dan tersenyum, "Terima kasih." Quincy tersenyum tipis tanpa berkata apa-apa. "Haha." Pada saat itu, suara tawa bergema dari dalam formasi teleportasi, kemudian seorang pria paruh baya keluar. Melihat orang itu, Mileye sekali lagi terpaku. Pria itu ternyata adalah Nain. Lama tidak bertemu. Nain menatap Mileye, tidak mendekat, hanya tersenyum sambil melambaikan tangannya. Mileye tersenyum, dan pada saat itu, seorang wanita muncul di sampingnya. Itu adalah Lydia An. Lydia An meliriknya, kemudian berbalik melihat kelompok Master Dewa. Pada saat yang sama, seorang wanita muncul di sebelah kanan Mileye dan itulah Kuila. Mileye berbalik untuk melihat Kuila, tersenyum, "Kapan kamu mencapai tingkat dewa?" Kuila melihat Mileye dengan lembut, "Kamu adalah dewaku, kapanpun kamu mencapai tingkat dewa, aku akan mengikutimu. Jika kamu tidak mencapainya, aku akan selalu bersamamu." Mileye sedikit terkejut, kemudian tertawa besar. Setelah tertawa sejenak, dia melihat kelompok Master Dewa dan pada saat itu, dari kejauhan langit, ruang waktu tiba-tiba terbelah. Boom! Seorang kultivator pedang yang mengenakan jubah putih berjalan keluar dengan perlahan. "Kakak!" Mileye terperangah. Kultivator pedang itu menatap Mileye, tersenyum tipis, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Haha. Pada saat yang sama, di sebelah kanan kultivator pedang, ruang waktu tiba-tiba terbelah, dan suara tawa bergema, "Anakku, ayahmu datang." Setelah suara itu, seorang kultivator pedang dengan jubah panjang berwarna biru langit keluar. Master pedang berbaju biru. Master pedang berbaju biru berdiri di sebelah kiri, diikuti oleh seorang gadis kecil yang mengenakan pakaian aneh. Gadis kecil itu memiliki tanduk yang tumbuh di kepalanya, sedang menjilati sebatang permen lollipop dan di bahunya, ada sebuah makhluk putih berbulu yang bersandar. Saat ini, si kecil putih itu sedang dengan antusiasnya mengamati sekelilingnya, matanya penuh dengan rasa ingin tahu. Mendengar kata-kata Master pedang berbaju biru, wajah Mileye tiba-tiba menjadi serius. Setelah Master pedang berbaju biru keluar, dia menatap Mileye, tersenyum, "Apakah kamu terkejut? Senangkah?" Mileye tidak berkata apa-apa. Para hadirin. Pada saat itu, seorang dewa langit raksasa tiba-tiba menatap pria berbaju biru dengan niat membunuh yang kuat. "Masih ada lagi." Setelah berkata, dia melompat ke udara, langsung menusuk pria berbaju biru dengan tombaknya. Pria berbaju biru mengerutkan kening, berbalik dan dengan cepat menyabet pedangnya.
Sesekali, sebelum orang-orang dapat bereaksi, kepala Dewa Langit raksasa itu langsung terlempar keluar jauh ratusan ribu zang. Semua orang terpaku. Kaisar Perang Yuan segera menunjukkan ekspresi serius. Pria berbaju biru melirik para Dewa Langit raksasa itu, dengan tenang berkata, "Aku sangat lemah, apa kalian ingin mencoba lagi?" Para hadirin. Pada saat itu, kultivator pedang yang santai berkata, "Tenangkan dirimu, hari ini adalah lapangan pertandingan. Anakmu." Pria berbaju biru tertawa, benar-benar. Sambil berkata, dia menatap Mileye di bawah, tersenyum, "Anakku, tunjukkan kebolehanmu." Mileye sedikit kesal, "Ayah, jika kamu tidak bisa, pergilah melakukan hal lain. Serius, aku tidak akan marah padamu." Pria berbaju biru menggerutu, "Omong kosong, aku adalah ayahmu, ayah kandungmu." Mileye diam. Pada saat yang sama, Kaisar Perang Yuan yang memimpin itu tiba-tiba membuka telapak tangannya dan sekeping token Ling melesat ke langit, menghilang ke dalam kedalaman ruang bintang. Memanggil bantuan. Kaisar Perang Yuan melihat pria berbaju biru, wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Mengabaikannya. Harus memanggil bantuan. Melihat pemandangan ini, Mileye di sampingnya tiba-tiba kehilangan kata-kata. Ayahnya datang hanya untuk menambah kesulitan padanya. Sialan. Ini sungguh membuatnya kesal. Pada saat itu, di kedalaman jalur ilusi sejati, aura yang menakutkan menggulung. Merasakan kehadiran aura yang mengerikan ini, semua orang di lapangan menjadi serius. Setelah beberapa saat keheningan, Mileye tiba-tiba tersenyum, "Lydia, aku di sini." Saat suara itu terdengar, di depan Mileye, ruang waktu tiba-tiba terbelah dan seorang wanita berpakaian sederhana berjalan keluar. Dia berjalan ke samping Mileye dan berkata dengan lembut, "Aku selalu di sini." 3 pedang berkumpul. Melihat wanita di depannya, wajah Mileye bersinar dengan senyum cerah. Melihat wanita berpakaian sederhana itu, pria berbaju biru tiba-tiba tertawa, "Destiny, mengapa kita bertiga tidak bertarung hari ini?" Kultivator pedang yang santai segera setuju, "Baiklah." Wanita berpakaian polos itu melihat keduanya, "Lupa bagaimana aku mengalahkan kalian berdua bertahun-tahun yang lalu." Mendengar ini, pria berbaju biru dan kultivator pedang terkesiap. Pria berbaju biru berkata dengan serius, "Waktu tidak pernah berjalan mundur. Jujur saja, sekarang aku ingin mencari kekalahan. Terlalu lama tak terkalahkan, sangat menyiksa." Para hadirin. Destiny berkata dengan tenang, "Aku tak terkalahkan, kalian boleh mencoba sepuasnya." Pria berbaju biru berseloroh. Kultivator pedang juga tersenyum, lebih banyak kegembiraan daripada yang lain, akhirnya dia bisa bertarung dengan serius. Tak terkalahkan, sungguh kesepian, ya. Pada saat itu, Mileye tiba-tiba berkata, "Bagaimana kalau kita tunggu sebentar?" 3 pedang menoleh ke arah Mileye dan Mileye tersenyum tipis, "Tidak masalah, kan?" Destiny mengangguk, "Baiklah." Pria berbaju biru tertawa, "Tentu saja." Kultivator pedang mengangguk, "Baik." Mileye tertawa besar. Pada saat itu, di dalam jalur ilusi sejati, aura yang kuat seperti gelombang menerjang ke arah mereka. Pada saat itu, di alam semesta Guanxuan, wajah semua orang menjadi sangat serius. Mileye memutar kepalanya perlahan-lahan, melintasi wajah-wajah yang akrab. Setelah melihat semua orang, ia tersenyum tipis. Kemudian, ia meraih tangan seorang wanita yang mengenakan gaun polos dan memandang jalan yang penuh ilusi dan kebenaran agung. Setelah beberapa saat, ia berbisik pelan, "Lydia, eraku telah berakhir." Tamat.
Mimin ucapkan terima kasih banyak untuk semua kesayangan Mimin yang sudah mengikuti cerita Mileye. Sukses dan sehat selalu untuk semua. Tunggu cerita menarik lainnya. Love you all.